Halo pemirsa, seperti yang sudah tampil pada thumbnail, judul dan bagian awal video, di perjalanan ini aku dan Mar akan mengunjungi Taman Nasional Tanjung Puting di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kami ingin melihat orangutan secara langsung di habitat aslinya. Seperti biasa, kami memulai perjalanan dari Depok melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat itu, dari Jakarta ke Pangkalan Bun hanya ada 2 pilihan maskapai dan keduanya penerbangan pagi, sehingga dini hari sekali kami sudah berangkat dan 4.30 pagi kami sudah sampai di bandara, mengurus bagasi lalu duduk mengantuk menunggu pesawat. Tapi rasanya excited sekali, karena ini akan menjadi pengalaman pertama kami ke Kalimantan, dan juga perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting telah lama menjadi rencana dan diidamkan oleh kami. Jadi ya tidak sabar sih. Oh, PPA, siap. Ah. Ya. Sesampainya di Pangkalan Bun, kami langsung bertemu dengan guide kami yaitu Bang Yuda. Lalu dengan menggunakan taksi yang sudah dipesan, kami diantar ke Dermaga Kumai, yang jaraknya kurang lebih 25-30 menit dari bandara. Oh iya, di perjalanan ini kami ikut open trip, sehingga kami akan share perjalanan ini dengan 3 peserta lainnya. Sesampainya di dermaga, kami menaiki kapal klotok yang sudah disiapkan untuk kami. Kapal ini yang akan menjadi transportasi untuk menyusuri sungai sekaligus menjadi tempat tinggal untuk 3 hari 2 malam ke depan. Kami menunggu Bang Yuda menjemput 1 peserta lagi dari hotel, lalu kurang lebih pukul 10 klotok meninggalkan dermaga dan perjalanan kami dimulai. Setelah kurang lebih 30 menit, kami sampai ke gerbang masuk Taman Nasional. Klotok lalu mengarungi sungai yang lebih sempit, terus bergerak semakin dalam ke areal Taman Nasional.
Oh iya, selain Bang Yuda, di kelotok ini kami juga ditemani oleh kapten dan wakilnya di pos pengemudi, dan Ibu Koki yang selama perjalanan bertugas memasakkan kami makanan yang sangat enak-enak sekali. Kemudi dan dapur semua berada di dek bawah. Kelotok ini juga dilengkapi 2 jenis toilet, yang satu langsung menuju sungai. Setelah aku coba buang air besar di toilet ini, ternyata seru banget, langsung ada ikan yang siap mencaplok. Dan yang satu lagi adalah toilet yang lebih proper, dengan WC duduk dan juga shower serta air bersih untuk mandi. Pokoknya nyaman beneran deh, melebihi ekspektasiku sendiri. Jam 12 tepat, Klotok merapat dulu di Kampung Sekonyer karena feeding time di camp pertama baru mulai jam 2 siang nanti. Sambil menunggu, aku dan Mar berjalan-jalan dulu di sekitar dermaga dan melihat situasi kampung yang saat itu sedang lumayan sepi karena mungkin semua sedang bekerja. Dan juga sedang tidak banyak wisatawan yang datang hari itu di Taman Nasional Tanjung Puting. Yang tadi adalah Roger, dia raja di camp pertama yaitu Tanjung Harapan. Sebelum feeding time, Roger memang sering bertengger dekat gudang penyimpanan makanan, jadi kami diajak ke sana dulu. Pengalaman pertama yang sangat menyenangkan, melihat orang hutan sebegitu dekat dan rasanya sangat-sangat menakjubkan. Di camp ini juga ada sebuah information center yang berisi informasi mengenai orang hutan dan Taman Nasional Tanjung Puting, lengkap dengan koleksi-koleksi lainnya. Dari akar kan? Sari nih kalau di Kalimantan. Kenapa tuh? Buat obat akar bajaka. Oh bajaka ya. Akar itu ya. Iya. Cuman ini yang kering bang, jadi itu ada 2 jenis, ada yang basah sama yang kering. Obat Yang apa? Itu yang basah. Obat apa? Buat tangan. Dari sana kami perlu berjalan sedikit, kurang lebih 15 menit menuju tempat feeding time. Dan tepat jam 2, para ranger menyimpan makanan di panggung. Satu demi satu orang hutan berdatangan. Rasanya menyenangkan sekali melihat interaksi orang utan di atas panggung. Tapi karena Roger sang raja ada di panggung, orang utan lain cukup ragu untuk mendekat dan mengambil makanan. Biasanya mereka hanya curi-curi ambil makanan lalu kembali ke atas pohon.
Kata ranger di sini memang begitu katanya, sungkan kalau ada rajanya. Lucu sekali ya. Ya, Jo. Kalau yang anunya Pani. Panik. Ini malah ada pipinya gitu. Belum. Oh, belum. Itu masih muda. Berapa tahun ini Pak kira-kira? Paling 15, 16. Ini 20, 25 baru ada. Ya. Mulai agak ada 2 jari gini. Berarti Roger paling tua atau enggak? Ada lagi. Ada lagi. Tapi paling anunya Roger sekarang bentuk penguasanya. Itu dilihatnya dari mana? Harusnya kita tahu dari Berantem. Oh, berantemnya itu sampai mati gitu. Kalau nggak ketahuan, Hmm. tapi mau ketahuan kita kita lerai. Kebiasaannya kan kalau yang kalah itu kan hilang. Kemungkinan besar itu mati. Ketemu lagi, kelahi lagi. Apa aja itu ya Pak? Pisang ya? Sama Obi Sama ubi? Ambil dari mana berarti? kirim tiap minggu. Oh, dikirim. Kirim sama siapa Pak? Pertama itu pagi dengan sore dibalik kasih makan. Setelah agak mendiri satu kali. Terus kemudian pas musim buah ke sini susah ya, lihat Oh gitu. Karena Ini mereka udah kenyang ya. paling 1 atau 2 yang di sekitar sini aja ada, yang lainnya enggak. Tinggal kita mengingat wajahnya aja lagi karena kalau datang Emang beda Pak? Emang beda ya Pak? beda. Oh. Hebat. Itu dilihatnya dari mukanya gitu, bisa bedain. Ya dari muka perilaku bisa Perilakunya juga beda-beda Mas. ya beda. Karena terlalu asik mengobrol dengan para ranger, hari sudah menjadi sangat sore dan kami kembali ke Klotok. Saat kami kembali ke Klotok, sudah ada pisang goreng. Menyenangkan sekali ya. Kapal bergerak sedikit mencari tempat bersandar untuk malam ini. Kami menghabiskan sisa sore sebelum menuju malam dengan menikmati tenangnya suasana di tengah hutan, hampir tanpa gangguan dari dunia luar. Tenang dan menyenangkan sekali. Sampai malam jatuh, waktunya makan lalu tidur. Panas mana? Aku tuh ikut tuh. Oh sana belum tarik banyak pun. Ada Kamu dulu jago dong. Pagi dimulai dengan sangat tenang. Aku tidak ingat pernah bangun sesegar ini dan excited untuk menjalani hari. Lalu Klotok mulai jalan pukul 8. Kami kembali mengarungi sungai sambil sarapan yang sudah tersaji dengan nikmat.
Jam 9 lewat, kami sampai di camp kedua, Pondok Tanggui. Di sini kami harus trekking agak lebih jauh daripada camp pertama kemarin. Namun karena pepohonan rapat jadi teduh sepanjang perjalanan. Sedang asik berjalan sendiri di depan, aku dikejutkan dengan orang utan yang bergelantung menghalangi jalan. Takjub, tapi terkejut dan takut sedikit. Jadi menunggu Bang Yuda dulu, baru berani mendekat. Kalau kata Bang Yuda sih, ini kami beruntung sekali ya bisa bertemu dan berinteraksi dengan mereka sedekat ini. Karena jarang sekali mereka turun ke lantai hutan. Sampai di panggung feeding time kami agak telat. Di camp kedua hampir sama meriahnya dengan camp 1 kemarin, walaupun orang utan yang datang nampaknya lebih banyak di camp 1. Di camp ini aku menyaksikan interaksi paling hangat yang bikin terharu dari ibu orang utan dan anaknya. Nanti saksikan sendiri ya. Setelah menyaksikan interaksi orang utan di camp 2, kami lalu menuju ke camp 3 atau camp terakhir dalam perjalanan ini. Sungai semakin rapat dan tinggal seperti jalan setapak saja untuk satu kelotok. Melewati satu kampung terakhir di dalam hutan Taman Nasional yang katanya hanya diisi oleh 11 kepala keluarga. Sambil menikmati makan siang yang lagi-lagi sudah tersaji dengan nikmat. Kurang lebih pukul 12 kami sampai di camp ketiga, yaitu Camp Liki.
Saat kami sampai di sana, kami berjumpa dengan rombongan siswa dari SMA di Pangkalan Bun. Mereka kayaknya sedang studi tour dan hanya berkunjung ke Camp Liki lalu balik lagi ke Pangkalan Bun. Lumayan melelahkan sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena Camp Liki adalah camp terjauh dari Pangkalan Bun. Bila ditempuh langsung dari Pangkalan Bun ke sini mungkin sekitar 4 jam. Balik lagi 4 jam sudah 8 jam. Tapi sepertinya memang Camp Liki adalah camp yang paling populer. Trekking di Camp Liki dari dermaga ke tempat feeding time sepertinya paling jauh dibanding camp lain. Sampai sana masih sangat sepi. Ketika makanan sudah disimpan pun belum banyak orang utan yang datang, sehingga para ranger perlu memberikan sinyal-sinyal panggilan, dan para orang utan pun datang satu persatu bergantian. Ini sudah 3 kali padahal kami menonton feeding time di 3 camp yang berbeda, tapi entah kenapa selalu seru menyaksikan interaksi antar orang utan. Jadi tidak pernah bosan-bosan rasanya. Di Camp Liki ini tidak terlalu banyak orang utan yang datang ke feeding time hari itu. Sampai hampir seluruh pengunjung kembali dari lokasi feeding time, kami berdua masih di sana. Rasanya tidak rela perjalanan ini harus selesai. Masih ingin berlama-lama di sini, padahal orang utannya sudah tidak ada, orang lain pun sudah pulang. Akhirnya kami kembali ke dermaga, berjalan bersama para ranger yang habis membersihkan area feeding time. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka bisa menghafal nama dan membedakan satu orang utan dengan yang lainnya dari bentuk fisik dan juga cara mereka berperilaku, tentang kerja mereka di sini di Taman Nasional Tanjung Puting tanpa sinyal. Tiap hari harus keluar masuk hutan, mendata dan menjaga orang utan sampai mereka menyayangi dan memperlakukan orang utan ini seperti anak mereka sendiri. 1 bulan sekali bahkan lebih mereka baru pulang ke keluarga. Semakin salut sekali rasanya dengan dedikasi mereka. Bedainnya dari mana, Pak? Ya, ada dari kelakuan, ada dari logat cara berjalan, cara makan, cara menyapa kita. Oh gitu. Itu yang kita tahu. Ada juga yang kan ada juga ini kepalanya, rambutnya agak bagus. Nah, Unik juga. kalau Bapak tadi ada kan yang 2 teh yang terakhir ini. Perempuan yang dua itu kan sama mukanya kan. Iya. Nah yang sebelah kanan itu namanya Una. Kalau yang sebelah kiri tadi yang jantan itu apa? Nirvana sama Kalabasus. Nirvana. Siapa yang ngasih nama sih, Pak? Yang ngasih nama siapa? Oh. Sama mahasiswa yang kita kerja di sini, dia punya itu pertengahan bilangnya. Kalau misalnya nggak datang-datang dicari nggak, Pak? Apanya? Misalnya Jacob nggak datang-datang. Enggak, untuk apa enggak? Siapa tahu kenapa-napa gitu, Pak. Enggak. Oh. Yang penting kita kasih makan datang. Pasti kalau yang sudah nggak datang berarti kan dia
Udah makan tempat lain. Makan luar ikan. 4 hari ini sudah Jacob nggak datang. Tadi pagi ada longkol itu di selatan. Ada apa, Pak? Longkol. Longkol tuh apa? Iya. Wah. Oh, Menandakan raja kan dia teriak. Dia teriak, makanya di sana menandakan daerahnya. Kekuasaan. Makanya lihat, perhatikan Jo makan ikan mau begini. Iya. Takut banget. bersama dengan matahari tenggelam dan kelotok yang pelan menyusuri sungai ke arah pulang, perjalanan ini menuju usai. Aku dan Mar ngobrol-ngobrol di atas kelotok soal perjalanan ini dan harapan untuk Taman Nasional Tanjung Puting agar masih tetap bisa lestari sampai selama mungkin, agar orang utan tetap bisa hidup bebas di habitatnya. Walaupun isunya Taman Nasional sedang terdesak oleh tambang dan sawit. Semoga saja kami bisa kembali ke sini nanti dan kembali melihat orang utan yang hidup bebas di habitatnya. Saat langit sudah gelap, aku sudah mulai ngantuk, tapi kelotok tiba-tiba berhenti dan kami dikejutkan dengan Bang Yuda yang berteriak ada buaya. Benar saja, di antara kegelapan sungai kami melihat buaya yang sedang santai berenang dan panjang sekali. Semua nampak senang, karena jarang bisa lihat buaya sekarang-sekarang katanya. Aku masih bingung harus senang atau takut. Esoknya aku menikmati pagi terakhir yang tenang di Taman Nasional Tanjung Puting yang akan aku rindukan. Perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting sudah selesai. Overall, ini adalah perjalanan yang sangat menggembirakan. Melihat dan mengamati orang utan secara langsung di habitatnya dan juga dalam jarak yang sangat dekat adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Kelotok dan pelayanan yang diberikan pun sangat baik sehingga membuat perjalanan ini semakin nyaman. Akhir kata, aku sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk dapat berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting untuk menjadi salah satu destinasi dalam menghabiskan akhir pekan. Yap, begitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan lainnya.